Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 568 sampai dengan 570 apakah itu dia? Walaupun Peter memintanya merahasiakan, Dr. Sony buru-buru melambaikan tangan dan menjelaskan. Namun saat Peter mengobati Nyonya Besar Wanda, Wendy dan yang lainnya melihat secara langsung. Meskipun Dr. Sony ingin mengaku kalau itu hasil kerja kerasnya, itu tidak berguna. Oh, siapa? Wendy tertegun. Dia menoleh melihat beberapa dokter spesialis. Kak, orang itu bermarga Gunawan, kan? Dia adalah teman Dokter Sony. Dia datang karena Dokter Sony memanggilnya. Namun setelah mengobati ibu, dia langsung pergi begitu saja dan tidak menginginkan imbalannya. Wendy maju dan menarik Joko, kemudian melihat ke arah Dokter Sony. Dokter Sony, siapa Tuan Gunawan ini sebenarnya? Joko menganggukkan kepala, melihat ke arah Dokter Sony dan bertanya. Aku tidak tahu. Dokter Sony langsung menggelengkan kepala. Bukankah dia temanmu? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Wendy sedikit panik. Sekarang dia berniat mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf kepada Peter. Aku saja baru tahu. Dia punya keterampilan medis. Aku tidak tahu jelas di siapa. Bahkan aku tidak tahu namanya. Dokter Sony menggelengkan kepala, menampilkan raut wajah polos. Semua orang yang ada di sana saling bertatapan. Mereka bingung. Apakah Tuan Gunawan ini adalah orang baik yang tidak mau meninggalkan jejak? Kamu punya nomor teleponnya. Sekarang kamu telepon dia dan bilang kakakku ingin bertemu dengannya. Wendy berpikir sejenak, kemudian bicara dengan Dokter Sony. Ini, Dokter Sony mendengar itu dan tertegun. Dia tidak bisa menjelaskannya. Bagaimanapun, dialah yang menelepon Peter untuk datang. Joko mengerutkan alisnya, melirik Dokter Sony. Tatapan matanya dan raut wajahnya kebingungan. Namun Joko tidak buka bicara. Dia menunggu jawaban Dokter Sony. Baiklah, aku akan menelepon Tuan Gunawan. Dokter Sony menganggukkan kepala, kemudian membawa ponsel keluar ruangan. Namun dia segera kembali. Tidak tersambung. Jelas Dokter Sony sedang berbohong. Wajahnya merona merah. Joko melihat ini hanya bisa menganggukkan kepala. Kelihatannya Tuan Gunawan ini tidak ingin berhubungan dengan orang di sekitarnya. Berikan nomor teleponnya. Aku akan menghubunginya nanti. Wendy berpikir sejenak dan mengambil ponsel. Nona Wendy, kamu jangan mempersulit aku. Jika aku melakukan itu, Tuan Gunawan pasti tidak senang. Dokter Sony menggertakkan giginya. Dia menggelengkan kepala tidak berdaya. Kamu kenapa begitu kaku? Wendy tidak berdaya. Dia menjulurkan jarinya menunjuk Dokter Sony. Sudah, kita bicara di luar. Joko melihat Nyonya Besar Wanda yang terbaring di ranjang, kemudian membawa semua orang keluar. Kak, periksa Tuan Gunawan ini. Keterampilan medisnya begitu tinggi. Dia pasti terkenal di kota Mandala. Dia adalah penolong nyawa ibu kita. Kita harus berterima kasih secara langsung. Apalagi, aku sempat bicara dengan nada tinggi. Aku ingin minta maaf langsung dengannya. Bicara sampai di situ wajah Wendy merona merah. Namun, Joko malah menggelengkan kepala. Dia tidak berniat melakukan itu. Tuan Joko, ada apa dengan ibumu? Saat ini, sekelompok orang muncul di koridor. Henry berjalan paling depan, diikuti beberapa pengawal berpakaian hitam di belakangnya, tampak sedang terburu-buru. Joko melihat Henry. Dia mengerutkan alisnya. Dengan identitasnya sekarang, dia tidak cocok terlalu dekat dengan Henry. Namun dipikir-pikir, keluarga Nilo dan keluarga mereka masih punya hubungan keluarga. Jadi dia juga tidak bisa melarang mereka untuk menjenguk Nyonya Besar Wanda. Sudah tidak apa-apa lagi. Joko melambaikan tangannya. Dia bersikap biasa saja kepada Henry. Baguslah kalau begitu. Saat aku mendengar berita ini, aku langsung kemari.
Aku berpikir untuk mencarikan dokter spesialis untuk mengobatinya. Henry menghembuskan napas. Dia tidak lupa mencari perhatian di depan Joko. Maaf, sudah merepotkan Presdir Henry. Joko menganggukkan kepala, berusaha tetap sopan. Namun sebenarnya di dalam hati dia tidak senang. Kampung halaman Joko bukan di sini, termasuk keluarganya dulu tidak tinggal di kota Mandala. Namun, dalam satuan militer Joko ditempatkan di kota Mandala. Kebetulan Henry juga di sini, mengatasnamakan hubungan keluarga untuk saling membantu. Joko membawa keluarganya ke sini. Saat Joko tidak ada, dia meminta Henry menjaga keluarganya. Maka itu Joko membantu keluarga Nilo dengan tulus. Mereka saling membantu. Namun sekarang, Henry tidak menjaga Nyonya Besar Wanda dengan baik. Ini membuat hatinya tidak senang. Walaupun kondisi tubuh Nyonya Besar Wanda yang sudah berumur dan kondisi kesehatannya yang gampang sakit tidak bisa ditentukan oleh Henry. Namun Nyonya Besar Wanda sudah masuk rumah sakit begitu lama. Dia baru datang sekarang. Ini sedikit keterlaluan. Henry melihat Joko kurang senang. Buru-buru menjawab dengan senyuman. Sudah tidak usah dibicarakan. Untung saja ibuku bertemu dengan orang baik. Sakitnya tertolong. Joko melambaikan tangan, tidak ingin mendengar penjelasan Henry. Orang baik. Henry terus bertanya. Oh ya, Presdir Henry. Kamu orang asli kota Mandala. Seharusnya tahu. Di kota Mandala, ada dokter ajaib bermarga Gunawan. Dia punya keterampilan medis yang tinggi. Apakah kamu tahu? Wendy berpikir sejenak, langsung bertanya kepada Henry. Dokter ajaib. Henry mendengar ini, tertegun. Beberapa waktu ini dia pernah mendengar tentang dokter ajaib bermarga Gunawan. Namun dia tidak peduli. Dia berpikir orang-orang itu sudah dicuci otaknya. Sekarang, dari perkataan Joko, sepertinya penyakit Nyonya Besar Wanda disembuhkan oleh dokter ajaib bermarga Gunawan ini. Ya, dokter ajaib, masih muda. Wendy menganggukkan kepala, melihat ke arah Henry penuh penantian. Henry meraba dahinya, sepertinya melewatkan suatu hal. Carlo pernah membicarakan ini. Peter bisa dekat dengan Kuncoro Pharma. Itu karena Peter menyembuhkan penyakit Tuan Besar Hasan. Peter memiliki keterampilan medis. Dia juga bermarga Gunawan. Dia juga muda seperti yang Wendy sebutkan. Apakah benar dia? Henry terkejut di dalam hati. Dia bergumam sendiri. Siapa? Joko langsung mendongakkan kepala dan bertanya. Wendy dan beberapa orang lainnya menatap Henry. Henry seketika tertegun. Banyak hal terlintas di dalam pikirannya. Jika orang itu benar Peter, apa yang harus dilakukan? Henry tahu jelas betapa Joko berbakti kepada orang tua. Jika Peter yang menyelamatkan ibunya, takutnya Joko akan menganggap Peter sebagai orang yang berjasa baginya. Bukankah jika begitu, Peter mencari Joko untuk menjadi batu sandarannya? Bicaralah. Joko melihat Henry tetap diam. Dia langsung menaikkan alisnya. Tuan Joko, aku memang mendengar berita ada dokter ajaib di kota Mandala. Namun aku tidak pernah berhubungan dengan orang ini. Nanti aku akan mencari informasi untukmu. Setelah Henry tersadar dia buru-buru bicara. Ah! Wendy mendengar ini lalu menggelengkan kepala. Joko memandang Henry selama beberapa detik, sampai Henry merasa salah tingkah. Barulah Joko menarik pandangannya. Tidak perlu. Perkataan Joko membuat jantung Henry berdetak kencang. Apakah Joko sudah punya target? Tidak apa-apa Tuan Joko. Kamu tidak perlu mencarinya sendiri. Aku akan mengatur orang untuk memeriksanya. Henry buru-buru melambaikan tangan, bicara dengan sopan. Aku bilang, tidak usah diperiksa. Joko memandang Henry, pelan-pelan mengerutkan alisnya. Baik. Henry langsung menganggukkan kepala, tidak berani berkata satu kata pun. Kak, kemarilah. Wendy melirik Dr. Sony, kemudian berjalan menjauh. Mereka berdua berjalan agak jauh, memastikan tidak ada orang yang bisa mendengar apa yang mereka bicarakan dan menghentikan langkah. Kak,
Aku merasa Dr. Sony sengajakan menyembunyikan hal itu dari kita. Dia pasti tahu lebih banyak mengenai informasi tentang Tuan Gunawan. Wendy mengecilkan suaranya. Dia bicara dengan percaya diri. Ya. Joko menganggukkan kepala pelan. Wendy saja bisa merasakan hal itu. Demikian dia juga merasakan hal yang sama. Maka itu Kak, kita harus memeriksanya. Aku tadi sudah melihat. Di rumah sakit ini ada kamera pengawas. Kita suruh orang membawa foto dari rekaman kamera pengawas untuk mencarinya. Kita akan segera menemukan dokter ajaib bermarga Gunawan itu. Wendy hendak mengabaikan Dr. Sony dan meminta Joko menyuruh orang untuk memeriksanya. Namun mendengar perkataan Wendy, Joko malah menggelengkan kepala. Kak, kamu terlalu kaku. Dengan identitasmu, kamu hanya perlu buka suara. Bukankah mereka pasti akan membantumu? Kamu pikir mencari orang di kota Mandala sangat gampang. Wendy berpikir Joko tidak ingin menggunakan kekuasaannya. Maka itu dia sangat kesal. Wendy, menurutmu kenapa Dr. Sony harus menyembunyikannya? Joko menepuk bahu Wendy, memintanya untuk tenang. Kenapa? Itu, apakah Tuan Gunawan memintanya melakukan itu? Wendy berpikir sejenak. Dia merasa ada kemungkinan seperti itu. Dia tidak ingin membiarkan kita tahu identitasnya. Kenapa? Apakah dia tahu identitas kakak? Maka itu dia sengaja menghindarimu. Kak, menurutmu orang ini adalah buronan. Maka itu dia tidak berani berhubungan dengan orang yang tergabung dalam kemiliteran. Di dalam pikiran Wendy, terbesit pemikiran itu. Joko mendengar ini, kemudian menatap Wendy sambil mengerutkan keningnya. Tidak usah dipikirkan identitasnya. Jika sudah mengatur semuanya seperti itu berarti dia tidak ingin kita ketahui identitasnya. Kita hormati pemikirannya. Bagaimanapun dia adalah penolong ibu kita. Wendy terdiam sejenak, kemudian bicara dengan serius. Itu adalah pemikiran Joko. Jika Tuan Gunawan tidak ingin berhubungan dengan mereka, maka dia hanya bisa menghargainya dan tidak memaksa. Namun Kak, jika dia benar adalah seorang buronan, bukankah itu tugasmu untuk menangkapnya? Perkataan Wendy membuat Joko sekali lagi berpikir keras. Walaupun tugas utama prajurit militer bukan menangkap penjahat, namun mereka juga punya kewajiban untuk membantu pemecahan sebuah kasus. Apa yang dikatakan Wendy tidak salah. Namun akhirnya Joko menggelengkan kepala. Walaupun dia adalah seorang buronan, maka saat bertemunya sekali lagi, aku akan pura-pura tidak tahu. Dia tertangkap atau tidak itu urusan pemerintah. Joko mengerutkan alisnya, mengungkapkan isi hatinya. Wendy menatap Joko dengan tatapan terkejut. Dia tidak menyangka Joko akan bersikap egois. Kak, kalau begini sayang sekali kepercayaan yang kamu dapatkan dari atasanmu. Wendy menggertakkan giginya, membujuknya. Namun aku tidak bisa menangkap dan memasukkan penolong ibuku ke penjara bukan? Joko mendongakkan kepala, menatap Wendy dan berbicara dengan suara rendah. Untuk anak berbakti seperti dia, menyelamatkan nyawa ibunya adalah kebaikan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, dia tidak mungkin menangkap dan memasukkan orang yang menolongnya itu ke dalam penjara. Aku mengerti. Melihat Joko sedikit marah, Wendy buru-buru menundukkan kepala. Masalah ini, sampai di sini saja. Dia tidak ingin bertemu dengan kita. Dia pasti punya alasan tersendiri. Masalah ini kita bicarakan nanti. Wendy melambaikan tangan, kemudian berteriak kepada Dr. Sony. Melihat Dr. Sony berjalan kemari ke arah Joko, Henry panik. Dia sangat takut. Orang yang mengobati Nyonya Besar Wanda adalah Peter. Jika begitu, Peter nanti pasti akan punya gunung sandaran yang besar. Jika begitu, mereka tidak mungkin bisa melawan Peter. Tuan Joko. Dr. Sony sampai di hadapan Joko, menyapa dengan lembut. Dr. Sony tidak usah panik. Aku memanggilmu datang untuk meminta bantuan. Sampaikan terima kasihku kepada Tuan Gunawan. Jika Tuan Gunawan punya kesulitan, silakan hubungi adikku.
Aku pasti akan membantu. Joko bicara sangat serius dengan Dr. Sony. Baiklah, aku mengerti. Dr. Sony menganggukkan kepala pelan. Saat ini dia tidak tahu. Janji yang dikeluarkan dari mulut Joko punya kekuatan yang kuat. Oh ya, Tuan Joko. Dr. Sony ragu sesaat. Dia ingin memberitahu kondisi penyakit Nyonya Besar Wanda. Peter berkata penyakit Nyonya Besar Wanda belum diobati sampai ke akar. Dia masih perlu melakukan pengobatan sekali lagi. Namun harus menunggu sampai kambuh sekali lagi. Barulah bisa disembuhkan sepenuhnya. Saat hendak membicarakannya, Dr. Sony merasa itu kurang pantas. Jika hal ini dibicarakan, Joko dan adiknya pasti sangat khawatir dan tidak bisa hidup tenang. Nanti Peter juga akan turun tangan. Jadi lebih baik hal ini tidak diberitahukan kepada mereka. Ada apa? Joko menatap Dr. Sony dengan tatapan bingung. Tuan Joko, Tuan Peter berkata akan bertemu dengan kalian. Dr. Sony memikirkan ucapannya. Akhirnya dia buka bicara. Benarkah? Joko mendengar ini dan tertegun. Namun dia segera tersadar dan menganggukkan kepala pelan. Setelah beberapa lama, Nyonya Besar Wanda sadar. Namun beberapa menit kemudian dia tertidur lagi. Setelah diperiksa oleh beberapa dokter spesialis, mereka memberitahu Joko bahwa ini adalah kondisi normal. Mendengar ini, Joko dan adiknya akhirnya kembali tenang. Wendy, jaga ibu baik-baik. Jika ada masalah, langsung hubungi aku. Aku pergi dulu. Joko melihat jam, menggertakkan giginya. Baiklah. Wendy sedikit tidak rela, namun dia bersikap pengertian dan menganggukkan kepalanya. Kemari. Sebelum Joko pergi, dia menatap Henry sekilas. Henry tanpa ragu langsung mengikutinya. Tuan Joko, tenang saja. Aku akan menjaga mereka. Kali ini karena pelayan yang aku pekerjakan tidak langsung memberi kabar. Maka itu aku datang terlambat. Henry di belakang Joko, membicarakan hal itu. Jantungnya berdetak kencang. Semakin Joko diam, dia semakin gelisah. Ya, sudah merepotkanmu. Raut wajah Joko datar. Dia tidak bermaksud menyalahkan Henry. Bagaimanapun dia tidak punya kewajiban menjaga ibunya. Kota Mandala, baik-baik saja kan? Sebelum Joko masuk ke mobil, dia bertanya santai. Tuan Joko, mengenai ini, ada sedikit masalah akhir-akhir ini. Di Kota Mandala ada perusahaan baru bernama Lipon. Punya modal yang kuat dan melakukan tindakan besar. Mereka bermaksud menjadi pemimpin distrik bisnis Kota Mandala. Banyak perusahaan yang tidak suka dengan mereka. Juga tidak tahu kenapa mereka selalu menyasar keluarga Nilo. Henry mengatur tata bahasanya. Menceritakan semuanya secara singkat kepada Joko. Menyasar keluarga Nilo. Joko mengerutkan alis. Ya, mereka selalu melawan kami. Henry menganggukkan kepala. Tidak langsung meminta bantuan Joko. Karena dia tahu, bicara dengan orang hebat seperti Joko, tidak perlu banyak bicara. Dia menceritakan hal itu dengan jelas, mengenai dibantu atau tidak. Joko pasti mengerti di dalam hatinya. Baiklah, aku mengerti. Joko menganggukkan kepala, kemudian masuk ke mobil. Pak Joko, hati-hati di jalan. Henry mengantarnya pergi, hatinya sangat lega. Joko tidak langsung menolaknya. Itu berarti dia akan membantunya. Dengan identitas Joko, satu perkataannya bisa langsung menghancurkan perusahaan Lipon. Hehe, perusahaan Lipon, tunggu saja ajalmu. Mereka pikir keluarga Nilo sama dengan keluarga Carmine, bisa dipermainkan begitu saja. Henry tersenyum sinis, kemudian naik ke mobil dan pergi. Dia sudah menugaskan orang untuk menjaga Nyonya Besar Wanda, karena masih banyak hal yang harus dia lakukan. Henry baru saja masuk ke dalam mobil, ponsel di dalam tasnya berbunyi. Presdir Henry, kami sudah memeriksanya. Peter benar punya hubungan dengan perusahaan Lipon. Pertemuan wawancara yang kamu sebutkan, Peter adalah pewawancaranya. Telepon baru saja tersambung.
Orang di seberang telepon sudah melaporkannya. Apa? Ternyata benar. Henry memegang erat setir mobil. Alisnya berkerut. Ternyata Peter memang punya hubungan dengan perusahaan Lipon. Setelah meninggalkan keluarga Carmine, Peter di kota Mandala tidak punya latar belakang apapun. Bagaimana bisa dia punya hubungan dengan perusahaan Lipon? Walaupun dia kenal dengan Yoshua, apakah perkataan Yoshua bisa didengar perusahaan Lipon? Semakin Henry memikirkannya, dia semakin tidak mengerti. Kuncoro Pharma memang terkenal di kota Mandala. Namun di depan perusahaan Lipon yang besar, dia bukan apa-apa. Maka itu, tidak mungkin Yoshua yang memperkenalkan Peter kepada perusahaan Lipon. Presdir Henry, aku pikir Peter bekerja di perusahaan Lipon. Bibi temanku bekerja di sana sebagai staf kebersihan. Pemuda di seberang sana, sekali lagi buka suara.